Berarti para moksa bisa masuk ke dalam tubuh itu dengan wadah orang-orang yang satu frekuensi dengan wadah cahaya. Orang-orang yang sama-sama satu frekuensi, satu cahaya, dan orang-orang yang dipilih. Orang yang dipilih. Iya, belum tentu mereka yang satu frekuensi belum tentu dipilih. Berarti selama ini orang-orang yang ini kan cuma komunikasi dengan para leluhur yang moksa cuma batin doang ya. Iya. Bukan dengan apa ya kayak begini menyatukan jiwa-jiwa belum bisa menyatu semua kayak jin kayak apa masuk ke dalam tubuh manusia yang nggak bisa kamu. Mungkin energinya saja yang masuk, kitanya tetap di luar. berarti Nah, kalaupun bisa masuk ya dengan sama-sama wadahnya manusia itu wadahnya cahaya sama dengan kita. Kalau udah steril manusia itu baru kita bisa masuk menyatu komunikasi ya seperti manusia. Suaranya ya tidak mungkin berubah pun tidak begitu sejelas kayak jin masuk ke tubuh manusia. Kalau udah steril jadi kayak tidak ada pembatas seperti itu. Ini kan anggaplah nih ya, saya ini kan bodoh kan awam tentang leluhur moksa ya, bagaimana interaksi selama ini di YouTube, di TikTok ya kan ada orang yang interaksi, berarti itu cuma dari frekuensi energi aja, frekuensi energi, bukan dari ininya ini apa langsung gitu, bukan dari kita masuk ke tubuh orang itu, bukan energi kita aja. Iya. Nah kalau di tubuh orang itu masih banyak yang negatif, belum steril, ya kita kan tidak bisa. Kan ada penghalang juga. Kedua, kalau orang itu wadahnya bukan cahaya, sama seperti kita kan tidak bisa. Berarti para moksa bisa masuk ke dalam tubuh itu dengan wadah orang-orang yang satu frekuensi dengan wadah cahaya. Orang-orang yang sama-sama satu frekuensi, satu cahaya, dan orang-orang yang dipilih. Orang yang dipilih. Iya, belum tentu mereka yang satu frekuensi belum tentu dipilih. Ya, mungkin komunikasinya hanya komunikasi batin. Iya, tidak masuk di tubuh orang itu. Contoh ada ulama siapa itu? Dia kan juga bercahaya juga. Nah, kita kan tidak mungkin masuk di dalam tubuh ulama itu. Misalnya ada sosok ulama yang punya wadah cahaya. Iya. Nah, kan karena tidak dipilih memang dia sebagai ulama, aulia, ya kita komunikasi batin. Begitu, tidak kita masuk di tubuh beliau, tidak. Jadi yang memang orang yang dipilih dan orang-orang yang wadah cahaya. Seperti itu. Jadi orang yang punya wadah cahaya kalau belum dipilih belum tentu. Belum tentu. Tapi bisa komunikasi dengan kita, yaitu lewat komunikasi batin. Seperti itu. Komunikasi batin aja ya, belum bisa untuk menyatukannya. Belum bisa menyatukan. Jadi kalau untuk menyatukan itu proses panjang nih. Dan orang dipilih. Untuk menyatukan orang moksa sama mediumisasi, yaitu dengan orang yang terpilih. Terpilih dalam wadahnya wadah cahaya. Yang wadahnya yang sama. Tidak semua orang bisa, prosesnya panjang. Prosesnya nggak mudah, prosesnya berat. Tapi insya Allah hasilnya kalau memang benar istiqomah, hasilnya ya akan
dapat kebaikan, Hmm. kebaikan dunia akhirat, insya Allah. Amin. Amin. Jadi ada proses-proses panjang, bukan seperti yang mediumisasi dengan bangsa ya gaib jin-jin Iya ya. beda, jangan samakan kita dengan jin. Beda. Memang. Kasihan juga tubuh manusia dimasukin jin kan bukan kodratnya. Hmm. Sebenarnya tidak boleh. Bukan kodratnya. Iya, tidak boleh, manusia itu lebih mulia Hmm. daripada jin. Jangan mau dijajah sama jin. Ya, sebagai ilmu pengetahuan kita naksi-naksi saja. Seperti itu. Ya banyak kan yang pada belum paham yang seperti itu. Ya taunya kan ini contoh ya, orang berasumsi bangsa apa yang moksa itu setan. Kenapa bisa begitu mereka berasumsi? Ya sebenarnya kita masa bodoh dengan asumsi manusia, dengan asumsi yang lain. Cuma sebagai pengetahuan, memang kita ini kenapa dikelilingi setan? Karena para setan itu tidak ingin kita, cahaya kita menyebar. Mereka berusaha menutup. Seperti itu. Tapi ada batasan-batasan juga. Batasan dia sampai di mana. Seperti itu. Setan kan tidak suka kebaikan. Setan kan selalu menggoda orang-orang yang mau berbuat baik. Jadi orang yang belum nyampe ya hanya melihat casingnya aja. Iya, setan itu kan nggak suka pada kekasih Allah, pada kekasih Allah. Apalagi orang yang bertakwa, orang yang selalu menjalankan perintah Allah. Setan nggak suka, dia akan berusaha menggoda, menutup. Nah, seperti itu. Mungkin orang lain melihat kita moksa banyak setannya. Ya memang benar, cuma setan itu berusaha menutup kita, bukan kita sama dengan setan. Beda. Beda. Ini. Sama abaikan mereka yang berasumsi. Yang tahu hanya kita sendiri dan Allah. Seperti itu. Ya kan karena ketidakpahaman belum nyampe untuk ke situ. Ya seperti begini, Mas, kami keliling dari timur ke barat menyempurnakan, membangkitkan dan menyatukan itu kan belum tentu sampai apa ya apa orang-orang bisa percaya untuk melakukan ini gitu. Ya, abaikan orang-orang yang percaya atau tidak percaya. Fokus kepada diri sendiri, fokus kepada proses sendiri. Insya Allah kalau kami insya Allah tetap menjalani dengan istiqomah sesuai dengan arahan para leluhur untuk menyampur membangkitkan dan menyatukan gitu arah moksa agar bisa menitis gitu. Kenapa nggak bisa menitis sendiri? Apa yang beda dengan khodam untuk keilmuan? Semua itu butuh perantara. Nah Semua itu kalau kodam-kodam orang keilmuan yang membantu. Kalau kodam keilmuan kan beda. Kodam-kodam keilmuan kan beda proses. kadang dia kan udah nitis sendiri. Iya, kan beda dengan manusia. Kalau kita kan butuh proses karena kita bukan jin yang dijelaskan tadi. Kita ini manusia. Harus ada perantara. Kedua, harus wadahnya benar-benar steril. Steril bukan steril antara kita ada dosa atau apa. Dosa itu kan urusannya sama Allah. Steril dari kotoran-kotoran negatif, hawa-hawa negatif. Seperti itu. Nah, supaya apa? Nah, cucu kita juga kecipratan. Kecipratan apa? Ya kecipratan kebaikan. Setelah itu ya banyak dorongan-dorongan mereka yang selalu ingin berbuat kebaikan, membantu orang menjadi orang yang benar ibaratnya. Benar dalam hal apa? Benar dalam hal kehidupan,
benar dalam menjalani kehidupan ini, benar dalam beribadah, intinya tidak melanggar, intinya sesuai dengan apa yang dianjurkan Allah. Kita hidup ini untuk apa? Untuk beribadah dan untuk saling menyayangi sesama makhluk, seperti itu.